Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya dari Panduan Sukses. Kali ini kita akan membahas tentang FB marketing gretongan. Waktu itu saya hanya melakukan sampai friend saya sekitar 3.000-an ya. Hanya sampai 3.000 friend. Setelah itu saya hanya update status. Justru setelah itu lebih banyak saya di add friend, orang-orang yang sering add friend saya ya. Setelah melakukan branding, akhirnya banyak orang yang justru add friend saya. Caranya bagaimana kita branding sebelum kita selling maksudnya ya. Jadi jangan hanya jualan terus ya. Jangan jualan terus, nanti orang akan bosan. Apalagi jualan kita hard selling. Jadi kita perlu selingi. Jadi seperti ini ya. Setelah saya jualan, nah saya selingi dengan status-status yang kira-kira orang suka ya. Nah seperti ini. Jadi agar mereka ter-engage. Nah, status lucu-lucuan seperti ini, atau kita pakai tips ya. Dan status-status yang nasihat-nasihat atau yang religi. Jadi yang mengundang banyak interaksi ya, like, comment, share. Ini tips. Jadi tips untuk menambah tinggi badan. Nah, ini kita bisa dapatkan di sini. Langsung googling saja tips langsing gitu. Misalnya. Jadi kita tinggal dapatkan langsung tips-tipsnya ada di sini. Jadi supaya untuk menciptakan engagement, interaksi antara kita dengan teman kita. Jadi nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba langsung jualan gitu. Nah, seperti ini status refreshing ya. Jadi selingan, sharing tips, motivasi, posting konten viral, berbaur dengan teman Facebook. Jadi jangan hanya kita fokus di update status, tapi caranya supaya kalau di sini di ebook ini mengkonversi silent reader menjadi buyer. Jadi orang yang cuma baca-baca saja, lihat status kita, iya, syukur-syukur kalau mereka nge-like atau komen. Nah, caranya gimana? Caranya juga kita aktif kita muterin beranda. Jadi luangkan 15 menit kurang lebih sehari untuk Anda muterin beranda. Anda like siapa-siapa yang teman-teman friend list Anda ya. Jadi agar mereka lihat, ini dia nge-like saya siapa ya, akhirnya dia akan lihat ke profil kita gitu. Jadi supaya di kemudian hari ketika kita update status, mereka akan berinteraksi di status kita gitu. Hindari postingan yang memancing reaksi negatif. Jadi hindari debat kusir ya. Kalau Anda tujuannya untuk membuat akun itu menjadi akun jualan. Dan juga pesan dari John Lumar, marketing is not about the product that you make. Marketing is about the story that you tell. Jadi promosi pemasaran itu bukan tentang kita jualan produk, bukan berbicara tentang kita jualan ini loh, saya jualan produk ini bisa untuk melangsingkan badan. Tapi promosi atau marketing pemasaran adalah tentang cerita, story, bagaimana kita menceritakannya gitu. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Saya tadi di awal saya cerita saya jual produk peninggi badan. Nah, ini cuma contoh saja ya, sekarang sudah nggak lagi ya. Saya
jual produk peninggi badan. Nah, kalau Anda lihat di sini saya selingan ya. Jadi selingan dengan status umum, status lucu-lucuan baru, dan di sini saya juga cerita gitu. Jadi saya nggak cuma jualan ini loh, produk ini bisa untuk meninggikan badan sekian, kontak person saya sekian. Nggak cuma melulu seperti itu, tapi kita bercerita tentang seperti apa sih produknya gitu, seperti apa testimoninya gitu. Jadi nggak hanya tentang produk, fitur, khasiat, selesai. Nggak cuma itu, tapi kita bercerita. Bagaimana kita bercerita. Nah, jadi soft selling dan kemudian ini misalnya ini hard selling ya. Jadi ketika kita hard selling, yang respon pun juga nantinya banyak gitu. Nah, ini saya juga bercerita tentang 7 olahraga untuk menambah tinggi badan. Kemudian diakhiri dengan bukan ini ya. Nah, ini makanan yang cocok untuk menambah tinggi badan. Nah, kemudian terakhirnya di luar dugaan saya memberikan promo. Jadi saya mengingatkan kalau saya sedang ada promo. Jadi nggak langsung saya bilang, "Hai guys, ini promonya mau habis loh, segala macam, stok produk mau habis." Enggak. Jadi bagaimana kita bercerita di status gitu. Kalau kita niat kita bercerita, kita nggak akan kehabisan ide untuk berpromosi ya. Tapi kalau kita promosinya cuman ini speknya seperti ini, kualitasnya seperti ini, fiturnya seperti ini, maka kita akan kehabisan cara untuk kita berpromosi. Nah, sebagai contoh, saya kemarin promosi tentang produk live video ya. Jadi alhamdulillah saya kemarin terjual 202 sales dalam 1 minggu promosi ya. Jadi kalau omsetnya itu harga produknya hampir 400.000. Jadi kalau omsetnya itu omset 80 juta dalam waktu 1 minggu ya. Jadi jualan sendirian ya. Tapi bukan hanya dari update status saja, jadi campur ya, dari list building ya, dari Facebook Ads ya. Nah, bagaimana cara saya berjualan? Nah, jadi saya cerita juga ini yang di terakhir ya. Saya cerita tentang perjalanannya. Jadi terakhir kurang 3 jam lagi rame banget. Jadi ini tentang kayaknya live video storyboard udah tembus 1000 sales. Jadi sebenarnya kan bagi orang lain, kalau mungkin orang lain lihat, wah terus so what gitu. Tapi karena kita bercerita seperti ini, tujuannya adalah ujung-ujungnya yang di bawah ini, yang link ini, tujuannya supaya orang mengklik di sini gitu. Tapi saya sampaikan dalam waktu cerita, dengan cerita. Nah, kalau ini hard selling ya, jadi saya berikan ada bonus tambahan. Nah, saya juga menceritakan seperti orang sedang berdiskusi ya. Jadi saya bilang nggak jarang yang inbox atau email saya seperti ini, yang beli, "Mas, saya mau beli produk X, gimana caranya?" "Oh, produk X sudah ditutup." Nah, jadi daripada kita ceritanya langsung bilang, "Ini live video storyboard mau ditutup hari ini, hari terakhir. Anda kalau beli langsung ke panduansukses.net. Kalau lihat bonus saya di sini. Oke? Jangan ketinggalan." Nah, misalnya seperti itu, interaksinya nggak akan banyak gitu, nggak akan banyak yang lihat. Tapi kalau kita ajak seperti bincang-bincang seperti ini, orang jadi baca gitu. Jadi orang kadang-kala kalau lihat, wah ini status jualan. Tapi kalau status itu bercerita, kadang-kadang orang juga baca meskipun jualan ya. Jadi saya sendiri juga gitu, kalau meskipun jualan tapi kalau ada ceritanya, ya akhirnya juga baca. Nah, ini sekali-sekali nggak pakai
soft selling ya, pakai link saya di sini. Kemudian ada yang PM tanya saya, Mas, misal saya download dari YouTube. Sebenarnya ini adalah saya menceritakan tentang produk knowledge ya. Jadi saya menceritakan ini loh, produk ini ternyata bisa digabungkan dengan background yang video, bukan hanya background footage. Jadi video jadi gambar bergerak, bukan background yang diam saja gitu. Jadi saya mau cerita sebenarnya seperti itu ya. Jadi produk knowledge. Nah, step by step. Jadi bagaimana kita ketika kita menjual produk, bagaimana kita menceritakannya ya. Jadi yang diceritakan apa saja? Demo produk, review. Jadi pasti ya, kalau orang jual pasti nggak akan lupa ceritakan produknya dan fiturnya atau benefitnya gitu. Kemudian posting progress bisnis, seperti tadi saya progress invoice membludak di hari terakhir, banyak yang beli di hari terakhir. Nah, ini Anda jika online shop Anda bisa posting ini loh pengiriman hari ini seperti ini. Jadi orang akan melihat story Anda, orang akan melihat cerita bisnis Anda. Jadi bukan melihat oh Anda jualan produk pelangsing, oh Anda jualan produk digital gitu. Bukan seperti itu, tapi mereka akan melihat cerita Anda. Itu yang lebih disukai oleh orang. Posting testimoni. Jadi nah, ini ada posting testimoni yang 45 juta dengan membuat video kurang dari 5 menit. Nah, jadi saya juga gabungkan dengan cerita peluang ya. Saya menggambarkan peluang. Jadi jika orang membeli produk seperti ini, apa yang nanti, jadi saya memberikan gambaran, nanti Anda bisa memanfaatkan seperti ini. Sama dengan ketika Anda berjualan produk pelangsing misalnya. Jika Anda membeli produk pelangsing, maka nantinya Anda akan ceritakan lebih enak untuk lebih badan terasa lebih enak, lebih enteng dan lebih sehat, lebih bagus untuk kesehatan gitu. Terlihat lebih cantik, nanti akan dipuji ketika ikut ibu-ibu arisan, akan menarik perhatian seperti itu. Nah, jadi kita kasih gambaran bagaimana ketika mereka merasakan produknya. Posting testimoni dan no spamming, jangan terlalu sering hard selling ya. Jadi panjang-panjang ya. Kalau kita cerita cuma dijual produk ini baru launching, terus speknya adalah seperti ini, Anda beli di link seperti itu tidak akan tidak akan kurang untuk orang menjadi tertarik sekalipun mereka butuh produk tersebut. Tapi jika kita bercerita dari hari ke hari, jadi dari promosi seminggu itu saya rutinkan untuk posting 2 kali dalam sehari minimal ya. Kadang 1 kali juga jika saya merasa sudah terlalu banyak ya. Itu tentang story of produknya. Dan saya bisa ambil berbagai macam angel. Bisa dari angel seperti ini, angel peluang bisnis, bisa dari untuk dimanfaatkan untuk produk herbal dan macam-macam angelnya ya. Jadi jika kita berpikir tentang story, bagaimana story of produk kita, maka kita tidak akan kehabisan untuk kita mempromosikannya di sosial media. Oke, jadi practice make perfect, no expert copywriter require. Jadi nggak butuh ilmu copywriting yang tinggi-tinggi ya. Jadi cukup Anda ingin bercerita bagaimana Anda ingin menceritakan produk Anda di sosial media. Dalam bentuk, jangan langsung ceritakan dalam satu status, dalam bentuk status yang berurutan gitu. Jadi hari ini cerita apa, besok cerita apa. Jadi mainkan segala macam angle dari produk Anda. Oke, jadi ini adalah yang terakhir. Bagaimana kita bangun kolam dari traffic gedongan. Jadi inilah yang bagaimana caranya kita mendapatkan ad friend, banyak ad friend target tanpa kita meng-add friend lebih dulu. Jadi orang-orang yang akan meng-add friend kita. Nah, kolam di sini bisa macam-macam ya. Kalau untuk produk digital, kalau misalnya yang saya optimasi ini
saya menggunakan di contoh ini saya menggunakan list building. Jadi email marketing sebagai kolamnya saya mengumpulkan list email tertarget. Ini kebetulan tentang Twitter marketing. Dan ini pertama kali saya buat ya. Jadi saya buat coaching. Jadi karena saya mempelajari Twitter marketing sebelumnya selama beberapa bulan, akhirnya saya praktekkan dan berhasil. Akhirnya saya membuat Twitter marketing coaching. Nah, jadi di sini saya cerita sambil menunggu waktu makan siang. Jadi intinya saya ingin memberikan Twitter marketing, ingin memberikan coaching gratis selama 7 hari berturut-turut, di mana syarat untuk mengikutinya cukup like status ini dan komen. Nah, jadi Anda bisa lihat waktu itu friend saya gak banyak, waktu itu masih ribuan ya, 1000 berapa. Tapi alhamdulillah waktu itu dapat hampir 300 komen ya. Dan di sini langsung ini tidak ada link ya. Jadi begitu mereka like dan komen, langsung saya inbox link untuk menuju Squarespace, menuju untuk mereka subscribe ke email saya. Dan waktu itu ada 300 di angkatan pertama Twitter marketing coaching yang pertama ini, ada 300 list baru ya. Hanya dari satu update status seperti ini, dan kemudian ada update status follow up-nya. Beberapa bulan kemudian saya membuka Twitter marketing coaching yang kedua, yang dimana waktu itu ada 400 member ya, 400 subscriber baru. Nah, dari 300 subscriber ini, waktu itu, jadi setelah saya adakan coaching selama seminggu, waktu itu langsung saya jualan produk affiliate, dan waktu itu saya alhamdulillah jadi nomor 1 untuk pertama kalinya di leaderboard. Jadi berawal dari seperti ini ya. Jadi dari 300 subscriber baru ada sekitar 30-an lebih yang membeli produknya. Jadi 10%, konversinya 10% dari listnya. Jadi bisa Anda sesuaikan macam-macam ya. Jadi kalau untuk Anda jualan misalnya produk pelangsing, tergantung bagaimana follow up Anda, penetrasi Anda. Jika Anda lebih suka berjualan di grup, jadi Anda bisa gunakan di sini yang nantinya Anda arahkan untuk mereka join ke grup. Jadi bukan untuk subscribe email ya. Kalau produk fisik kan berarti biasanya kan mereka belum terbiasa dengan email marketing. Anda bisa arahkan ke grup, yang dimana Anda bisa lebih intens untuk mereka, atau Anda bisa masukkan ke grup WA. Jadi misalnya, jadi intinya di sini adalah tujuan kita adalah kita mendapatkan like, comment, share tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya agar postingan Anda ini viral, bisa dilihat orang banyak. Nah, jadi tujuan untuk publik di awal tadi adalah seperti ini. Ketika Anda di like, comment, share oleh banyak orang, maka lebih banyak lagi orang yang membaca status Anda. Jadi bukan hanya teman-teman Anda juga. Jadi bisa temannya juga yang akan mendatangkan lebih banyak teman-teman tertarget untuk Anda. Banyak yang add friend Anda, dan banyak yang subscribe list atau subscribe email, atau masuk ke kolam Anda lainnya, ke grup atau grup WA gitu. Nah, yang intinya adalah kita sharing tips yang bermanfaat dan eksklusif ya. Jadi yang eksklusif artinya di sini saya bilang hanya orang yang like dan komen saja yang akan saya berikan link untuk ikut coachingnya. Jadi akhirnya mereka mau nggak mau like dan komen supaya mau saya inbox. Dan ini giveaway ada gratis atau eksklusif diskon. Misalnya Anda jualan produk harganya 500.000, Anda bilang bagi Anda yang berkomentar di sini, Anda yang like, comment, share, maka akan saya berikan produk saya gratis, dan hanya saya bagikan 2 yang gratis tanpa ongkos kirim. Nah, misalnya seperti itu. Nah, selama ini orang kan lihat, wah ini produk itu bagus dan sudah terkenal, akhirnya banyak yang suka gratisan ya. Jadi mereka like, comment, share.
dan juga bagi orang lain yang lihat. Dan dengan banyak like, comment, share ini, adjering-nya bagus. Jadi status Anda ini berputar-putar di Facebook. Jadi promosi gratis ya, tanpa Anda harus nge-ads, pakai Facebook Ads. Postingan Anda bisa dilihat banyak orang gara-gara seperti itu ya. Dan yang kedua, untuk orang-orang yang berinteraksi di sini, Anda akan lebih sering lihat ya, karena mereka like, comment, share. Otomatis adjering Facebook Anda semakin bagus. Akhirnya setiap kali nanti Anda update status, status Anda akan terlihat oleh mereka. Anda yang biasanya statusnya di like cuma berapa orang, puluhan orang, tiba-tiba langsung di like ratusan orang seperti ini, dan banyak yang nge-share juga, otomatis banyak yang kenal Anda. Oke, jadi itu bagaimana FB marketing Gretongan. Saya harap Anda memahami bagaimana prinsip dan alur-alurnya. Jadi jangan lihat wah ini nanti capek, ini segala macam. Jangan, jika Anda merasakan Anda nanti mendapatkan hasilnya nggak seberat, Anda akan mendapatkan hasil yang setimpal nanti di belakang. Jadi Anda lakukan prosesnya. Yang penting Anda pahami prinsip-prinsip ini dan Anda lakukan rutin setiap hari. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Salam sukses untuk Anda dari saya Aditya, panduansukses.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.